Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha an-najata yaumaddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, atas pintu-pintu ibadah, lahan-lahan ketaatan, serta kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita di dalam kehidupan ini. Dan antara nikmat yang patut kita syukuri, kita berada di masjid ini, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kegiatan yang baik. Kita saling mengingatkan akan sebagian ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat sebagian dari sunnah dan tuntunan di dalam syariat kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang meraih dari keutamaan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidak ada suatu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut siapa yang hadir di majelis itu, dibanggakan di depan para malaikatnya. Dan ini adalah anugerah yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang yang mendapatkan dari keutamaan ini, dan juga dari merealisasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya berterima kasih kepada pihak takmir masjid dan kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tergolong kepada mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah telah janjikan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kedudukan kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadits Abu Mas'ud Al-Ansari atau hadits Abu Mas'ud Al-Badri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Sekadar dia menunjukkan, menjadi sebab di dalam hal tersebut ada yang mengikuti kebaikan itu, maka dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga keberadaan kita di masjid ini selalu diberkahi, menjadi pertemuan yang membawa kebaikan, membawa manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan, dalam sebuah pengajian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di dunia ini di atas kebaikan, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Hari-hari kehidupan ini
bergulir tiada henti. Dia berjalan, tidak ada yang bisa menahannya. Di hari-hari kemarin kita berada di bulan Ramadan. Kemudian tidak terasa kita masuk ke bulan Syawal. Kemudian sekarang kita di bulan Dzulqa'dah, berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Malam ini kalau kalender Islam itu sudah masuk malam tanggal 26 bulan Dzulqa'dah. Iya. Artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan di dalam bulan Dzulhijjah ini terdapat musim ibadah, musim ketaatan. Itulah keistimewaan untuk umat ini. Tidak ada di umat-umat yang lainnya. Di hari-hari kehidupannya diputar di atas kebaikan dan ketaatan. Iya. Ada hari raya mereka sekali sepekan, yaitu pada hari Jumat atau hari raya umat Islam. Sekali sepekan. Dan ada hari raya tahunan mereka, Idul Fitri dan Idul Adha. Di setiap pekannya kita ada tuntunan-tuntunan dan syariat. Bahkan di setiap waktu kehidupan umat Islam diputar dengan ibadah dan ketaatan. Dan syariat solat 5 waktu, subhanallah, yang di dalamnya terdapat berbagai kemanfaatan dan kebaikan untuk hamba. Sampai diibaratkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bagaikan orang yang mandi di sungai 5 kali sehari. Kira-kira bagaimana? Seorang di depan rumahnya ada sungai, ya, dia mandi di situ 5 kali sehari. Apakah dikatakan dia tidak bersih? Ini dari keindahan umat ini, kebaikan yang Allah bukakan untuk mereka. Di dalam solat 5 waktu itu terdapat berbagai pahala, keutamaan dan kebaikan, tidak bisa dihingga. Iya. Dan siapa yang menekuninya, yang unik, siapa yang menekuni ibadah tersebut, memahami makna ibadah itu dan mengerti tentang maksud dari ibadah dan rahasia-rahasia ibadah, maka kebaikan di dalam ibadah itu tidak ada habisnya. Karena itu umat ini adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai kebaikan. Iya. Di umat Islam kadang kita beramal dengan amalan yang kecil, amalan yang sederhana, tetapi dilipat gandakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kadang amalannya sendiri yang dilipat gandakan. Kadang amalan itu dilipat gandakan karena dia berada di sebuah musim, dari musim ketaatan. Iya. Seperti misalnya kita berada di bulan Ramadan. Dan ini yang akan kita bahas di sini tentang bulan Dzulhijjah. Ya, bagaimana seorang berada di bulan Dzulhijjah, itu musim kebaikan. Dan ada hal yang lain, hal yang lain, dan ini dari sebuah fikih di dalam beragama yang dibahasakan oleh para ulama sebagai ilmu yang harusnya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Bahkan ada yang membahasakannya bahwa di dunia ini ada sorga. Sorga di dunia. Siapa yang tidak masuk ke sorga dunia, dia tidak masuk ke sorga akhirat. Iya. Ini terkait dengan pembahasan amalan hati. Sehingga seseorang itu dari amalan hatinya, pemahamannya terhadap ibadah itu membuat pahalanya berlipat ganda di dalam pelaksanaan ibadah. Membuat pahalanya berlipat ganda di dalam pelaksanaan ibadah. Dan ini dari keistimewaan diberikan kepada umat Islam. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahumullahu ta'ala, rubba amalin sagirin
tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Kadang ada amalan yang kecil, tapi karena niatnya yang baik, keikhlasan dan ketulusannya, yang kecil ini menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bayangkan itu ya, seorang perempuan disebutkan bahwa dia pezina, pernah singgah di sebuah sumur. Dalam keadaan dia kehausan, tidak ada timba. Turun perempuan ini minum dari sumur, kemudian naik. Begitu tiba di atas, dia dapati seekor anjing mengitari sumur, menjulurkan lidahnya, kehausan. Iya, perhatikan. Maka melihat anjing ini kehausan seperti dirinya tadi kehausan, maka perempuan ini turun lagi ke sumur. Dia penuhi kondenya dengan air, dia berminum ke anjing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ia diampuni karena hal tersebut. Iya, memberi minum seekor anjing diampuni. Itu bukan sekedar memberi minumnya. Kata para ulama, ada dari amalan hati yang menyertainya. Itulah berupa keikhlasan dan ketulusan. Ya, tidak ada seorang pun di situ yang dia ingin ambil pamrih darinya. Tapi ini membuat amalan itu menjadi sangat besar dan bernilai. Iya. Sebaliknya, ada amalan yang besar kadang menjadi kecil karena niatnya. Subhanallah, kadang amalannya besar, susah payah di dalamnya, banting tulang peras keringat, dia curahkan banyak dari hartanya, bahkan mungkin dia rela berkorban dengan nyawanya, tapi menjadi kecil nilainya karena niatnya. Karena itu 3 orang yang paling pertama masuk ke dalam neraka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: orang yang membaca Al-Quran, seorang yang berjihad fi sabilillah, dan seorang yang belajar menuntut ilmu. Iya. Ini karena dia melakukan amalan-amalan besar tapi tidak disertai dengan niat yang baik. Karena itulah kita sebagai umat Islam hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan nikmatnya. Hari-hari kehidupan ini dibuat bersilih ganti supaya kita selalu mengingat, selalu bersyukur. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam bersilih ganti bagi siapa yang ingin mengingat, berzikir, dan bagi siapa yang ingin bersyukur. Ini 2 hal harus selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam hari-hari kehidupan. Jangan sampai seorang itu di dalam hari-hari kehidupannya berjalan dan berjalan, tidak terhitung kebaikan untuknya. Ajal tiba-tiba datang menjemputnya dalam keadaan dia belum memiliki dari lembaran-lembaran amalan yang bisa diharapkan di hari kemudian. Iya. Hari-hari kehidupan ini adalah amanah dan tanggung jawab. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian semua akan ditanya tentang kenikmatan. Dan di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an 4. An umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima amila bih." Tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang umurnya, di mana dia habiskan. Yang kedua tentang usia mudanya, di mana dia usangkan. Sekarang usia mudanya sudah hilang, sudah usang, berganti dengan usia tua. Usia muda dipertanyakan. Kenapa dikhususkan usia muda?
Padahal dia bagian dari umur. Karena di usia muda ada nikmat untuk seorang hamba tidak ada di usia tua. Karena itu ada pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat tentang ilmunya, pengetahuannya, bagaimana dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Ini semuanya dipertanyakan. Iya. Karena itulah hari-hari kehidupan ini hendaknya kita selalu mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga. Dan ini hari-hari kehidupan, waktu, saat, dan umur bukan hal yang sederhana. Itu hal yang besar di sisi Allah. Hal yang besar di sisi Allah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu besar atau kecil? Ini hal yang besar. Allah bersumpah demi langit, demi bumi. Ini kan suatu yang besar. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu dan nama-nama waktu. Wal fajri, demi waktu subuh. Wal asri, demi waktu asar. Bisa juga diartikan demi masa. Wal laili, demi malam. Wad duha, demi waktu duha. Banyak sekali sumpah-sumpah dalam Al-Quran dengan menyebut waktu. Karena ini adalah hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita hendaknya selalu mengambil pelajaran yang berharga dari waktu-waktu yang selalu bergulir ini. Dan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga untuk umat ini, diberikan untuk mereka musim-musim kebaikan. Iya, tidak dibuat kehidupan kita di dunia ini monoton satu saja, tapi dibuat ada musim-musim kebaikan. Ketika musim ini datang, dilipat gandakan dari keutamaan dan pahala. Ketika musim ini datang, maka musim ini seperti madrasah yang besar, pendidikan yang hebat. Kita mendidik diri kita, menggembleng diri kita di dalam pendidikan dan madrasah itu. Inilah yang ingin kita dalami di keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan datang di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang untuk kita semua, bisa memasuki bulan Dzulhijjah dan bisa mempelajari, bisa menjalaninya dan melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah di dalamnya. Saya akan bacakan beberapa ayat, beberapa hadits terkait dengan keutamaan bulan Dzulhijjah ini. Di antara keutamaannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Fajr, ya, di ayat yang kedua. Wal fajri walayalin ashrin. Wal fajr. Baik, ini buku saya baca, dari buku ini, buku saya tulis seputar keutamaan bulan Dzulhijjah. Cuman saya hanya bawa satu saja untuk saya sendiri, ya. Baik. Jadi ayat ini, wal fajri, demi waktu subuh, walayalin ashrin, dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Malam yang 10 ini ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya bahwa malam yang 10 ini adalah malam 10 Dzulhijjah. Dan beliau terangkan itu berdasarkan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Kalau Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau terangkan bahwa walayalin ashrin, malam yang 10 adalah 10 Dzulhijjah. Dan beliau katakan bahwa ini adalah penafsiran Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Zubair, Mujahid, para as-salaf terdahulu, dan para ulama yang datang belakangan setelah mereka. Iya. Jadi bisa dipahami bahwa ini bukan hari-hari yang biasa. Ini hari-hari yang agung. Walayalin ashrin, ini dibahas malamnya. Mungkin ada yang bertanya, ini kan ayat malamnya. Ya, harus diketahui ya bahwa
dalam penggunaan Al-Quran itu kadang dibahasakan malam, maksudnya malam bersama siangnya. Kadang dibahasakan siang, maksudnya siang bersama malamnya. Bukan malam saja yang punya nilai, tapi malam bersama dengan siangnya. Dan akan datang nanti saya bacakan hadits atau saya bacakan ayat yang lain dengan bahasa hari, bukan malam, dengan bahasa hari, menunjukkan bahwa yang dimaksud siang dan malam. Dan ini penggunaan ada ya dalam Al-Quran. Kalau kita misalnya lihat di surah Al-Imran, itu ada kisah Nabi Zakaria ketika diberitahu bahwa kamu akan punya anak, tanda bahwa beliau akan punya anak, kan diperintah, disebutkan dia diperintah untuk berpuasa, yaitu dengan tidak berbicara. Thalathata ayyam, 3 hari disebut di surah Al-Imran. Tapi di surah Maryam disebutkan thalatha layalin sawiyah, 3 malam di surah Maryam. Jadi menunjukkan, kata para ulama, di surah Al-Imran maksudnya 3 hari bersama malamnya. Di surah Maryam artinya 3 malam bersama harinya, artinya sama saja. Iya. Dan ini fikih harus saya jelaskan supaya kita memahami bahwa bulan Dzulhijjah ini terdapat di dalamnya keutamaan yang patut kita pelajari. Ya, hendaknya kita memahami besarnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Baik, dan ini sumpah, Allah bersumpah dengannya demi malam yang 10. Ini sumpah ya, menunjukkan agungnya dan besarnya malam-malam ini, hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jadi kalau dikatakan 10 itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu 10. Iya. Tapi bulan Dzulhijjah memang yang paling utamanya di awalnya, 10 yang pertamanya. Tapi bukan artinya tanggal 11, 12 dan 13 tidak ada keutamaannya. Akan datang nanti saya bacakan hadits-hadits tentang hal tersebut. Baik. Ayat yang lain di surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj ayat ke-28. Tidak apa-apa saya baca ayat sebelumnya supaya berkaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan bersurulah, ajaklah manusia wahai Nabi Muhammad, umumkan kepada mereka untuk mengerjakan ibadah haji. Maka mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Mereka akan mendatangi haji itu dengan unta-unta kurus yang sudah diidmar. Dhamir itu artinya unta yang sudah dikuruskan, dibatasi makannya supaya bisa dipakai perjalanan jauh. Ini unta yang sudah disiapkan untuk perjalanan. Maka mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki, dalam keadaan berkendaraan dari segala penjuru. Untuk apa mereka datang? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Iya, berbagai manfaat untuk mereka. Jadi musim haji itu terdapat berbagai manfaat. Kalau ada yang ingin menghitung-hitung manfaat di musim haji, ini mungkin adalah dari nikmat dan karunia Allah yang tidak bisa dijumlah. Dan manfaatnya bukan masalah manfaat akhirat saja, dunia dan akhirat diberikan manfaat di dalamnya. Iya, dunia dan akhirat. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Nah, ini hari-hari yang telah dimaklumi. Hari-hari apa yang dimaksud? Iya. Ini tidak boleh seorang bicara sembarangan ya, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau menurut hemat saya hari-hari itu adalah ini. Yang tidak ada pembahasan Al-Quran kita menurut hemat saya. Ini firman Allah. Firman Allah. Seorang yang menafsirkan ayat-ayat itu seakan-akan dia duduk menjadi perantara antara dia dengan Allah. Hati-hati.
Karena itu dalam menafsirkan ayat-ayat seorang harus melihat apa keterangan Nabi dan para sahabatnya di dalam ayat tersebut. Ini ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, ya. Juga datang tafsirnya dari Mujahid, Qatadah, Atha, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan al-Basri, dan banyak lagi dari para a'immah as-salaf. Dan ini merupakan madhab Imam Syafi'i. Mereka tafsirkan hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang telah dimaklumi, maksudnya adalah 10 hari Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah. Iya. Baik. Dan para ulama sebutkan kenapa 10 hari Dzulhijjah ini subhanallah sedemikian agungnya. Allah bersumpah dengannya supaya disaksikan hari-hari ini. Karena di 10 hari Dzulhijjah ini terkumpul padanya pokok-pokok ibadah. Tidak terkumpul di waktu-waktu lainnya. Iya. Ada sholat di dalamnya, ada puasa, ada sedekah, ada haji. Ini berapa rukun Islam ini? Sholat, iya. Puasa, sedekah masuk di pembahasan zakat. Kemudian haji. 4 rukun Islam berkumpul di mana? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya. Ditambah dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena pokok dari hari-hari ini yang paling agungnya adalah mentauhidkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya akan terangkan nanti. Iya. Karena itu wajar kalau hari-hari ini dihitung sebagai hari-hari yang terbaik di kehidupan dunia. Ya. Mungkin di sini ada yang bertanya, bagaimana ceritanya kok bisa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah hari-hari terbaik di dalam kehidupan dunia? Berarti lebih baik dari bulan Ramadan. Hah? Baik, ini pertanyaan simpan dulu ya, kita baca dulu hadits-hadits dan bagaimana ucapan ulama di dalam masalah. Ya. Supaya keheranannya bisa apa? Bisa hilang. Saya akan bacakan di sini sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Lafaz hadits yang akan saya baca ini milik Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari kehidupan di dunia ini yang amalan saleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini penegasan dari Nabi. Seorang sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, lebih baik dari seluruh amalan di hari-hari itu, lebih baik dari segala sesuatu, sampai lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dalika bi syai'." Kata beliau, tidak pula amalan di hari-hari itu dikalahkan oleh jihad fi sabilillah, kecuali kalau jihadnya itu sifatnya dia berjihad keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak balik lagi. Artinya kalau dia keluar jihad mati syahid, itu baru dia lebih utama. Tapi kalau tidak mati syahid, beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Itu lebih utama. Iya. Maka ini hadits tegas menunjukkan bahwa menunjukkan keutamaan beramal pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan amalan-amalan ini adalah amalan yang paling baiknya. Karena itulah yang disebutkan oleh Abu Uthman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul rahimahullahu taala, salah seorang dari imam tabi'in. Beliau berkata ada 310 yang diagungkan oleh para sahabat dan para tabi'in. 310. 10 yang pertama adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 yang kedua adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah.
Dan 10 yang ketiga adalah 10 yang pertama di bulan Muharram. Ini diagungkan oleh mereka. Iya. Kemudian hadis itu juga menunjukkan bahwa amalan salih di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada amalan-amalan yang lainnya. Dan ini mencakup seluruh jenis amalan salih. Apa saja? Yang wajib maupun yang sunnah. Iya. Yang wajib maupun yang sunnah. Karena itu seorang yang melakukan sholat 5 waktunya di bulan Dzulhijjah itu lebih daripada yang lainnya. Ya. Dari masa beramal. Rugi subhanallah, 10 hari berlalu sudah diberikan pernyataan oleh Nabi bahwa ini adalah hari yang terbaik dalam kehidupan dunia, amalan soleh padanya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita telantarkan, kita luputkan. Ini hal yang tidak wajar. Hal yang tidak wajar. Karena itu sebagian dari as-salaf, ada yang di 10 hari Dzulhijjah ini dia pergi haji. Pergi haji. Ya. Dan disebutkan bahwa di musim haji, pada saat haji, dia tidurnya pada saat sujud saja. Bukan sengaja tidur sujud, nah. Tapi memang ngantuknya menguasainya, dia tidur. Di sujudnya tidak dia sadari. Nah itu saja waktu dia tidur. Yang lainnya dia paksa dirinya untuk beribadah. Dia tidak mau meluputkan dari hari-hari yang agung ini. Iya. Dan ini potretnya dari kehidupan para orang-orang terdahulu, orang-orang salih yang terdahulu. Bagaimana mereka memanfaatkan dari kehidupan ini. Nah di sini dari hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang paling baik dari seluruh hari-hari kehidupan. Termasuk lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya. Dan ini pendapat dipegang oleh sejumlah ulama. Dipegang oleh sejumlah ulama. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah bersekukuh di atas pendapat ini. Iya. Dan ada sebagian ulama yang mengkompromikan. Mereka katakan bahwa kalau dalam hal malamnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama. Kalau dalam hal siangnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa ini tidak, bahwa 10 hari terakhir Ramadan mutlak lebih utama dari Dzulhijjah. Ya, dan sayangnya kita umat Islam, kita tidak mengenal kecuali bulan Ramadan saja. Iya. Bahkan ada sebagian dari umat Islam yang tidak kenal sholat kecuali di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah sholat ya. Ada yang puasa tapi tidak sholat. Iya. Luput darinya berbagai kebaikan yang Allah siapkan. Padahal ini di bulan Dzulhijjah tegas sekali. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu tuntunan yang sangat indah. Iya. Di antara hadis juga yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah ini adalah hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abd bin Humaid dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabba ilaihi min hadhihi al-ayyam al-ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-tasbih wat-tahmid fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini dua. Tidak ada yang lebih agung, lebih besar, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu kata Nabi, fa'akthiru fihinna, perbanyaklah pada hari-hari itu minat tahlil, dari membaca tahlil, membaca la ilaha illallah. Ya, tahlil begitu ya. Kalau dikatakan tahlil itu dia baca la ilaha illallah. Boleh dia lengkapi, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia perbanyak dari tahlilnya. Ya. Khususnya di
Zikir ini khususnya dibaca di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Akan saya bacakan nanti juga hadits tentang hal itu. Dan hendaknya dia perbanyak dari takbir. Dia bertakbir. Dia membaca Allahu Akbar. Dia memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, jadi yang kedua bertakbir. Dan takbirnya ini di 10 hari pertama. Mulai bertakbir sudah. Biasanya kan kita tahunya kalau takbir, kapan takbir itu? Nanti kalau pergi sholat id, takbir. Ada yang lumayan tahu takbir hari-hari tasyrik, takbir. Lumayan itu ya. Tapi kalau ingin tahu fikih takbir, takbir itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada 2. Ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Ada takbir mutlak. Ini dilakukan takbir di mana saja. Sampai ada 2 orang sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Umar, ya. Dan ini dilakukan juga dari sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka dari awal Dzulhijjah mereka sudah bertakbir. Mereka ke pasar bertakbir. Diikuti oleh manusia. Ramai manusia bertakbir di pasar. Ya. Itu keindahan manusia di masa itu. Kelembutan hatinya. Walaupun di pasar, tapi kalau diajak takbir, takbir. Masya Allah. Iya. Kalau sekarang ini susah kita mencari hal itu. Mendapatkan hal itu. Ya. Yang gampang itu sekarang ini main hakim sendiri saja. Diteriaki pencuri, belum tentu dia mencuri, sudah dipukuli sana sini. Gampang sekali dipancing emosinya. Setelah dipancing emosinya, gampang di luar kesadaran. Iya. Dan ini kemungkaran yang sangat besar ya. Kebetulan saya ingat. Dan dari kemarin saya baca berita-berita tentang ini. Luar biasa, saya merasa tidak enaknya membaca berita itu. Sedemikian mudahnya nyawa seorang muslim melayang. Gara-gara hanya diteriaki pencuri, maling. Padahal tidak terbukti dia mencuri. Iya. Tidak terbukti. Dan setelah itu, iya, para pelakunya juga ditangkap. Dan itu adalah hal yang bagus, kita beri nilai yang bagus. Cuma hukumannya dianggap sangat ringan sekali. Dan ini tidak benar ya. Ya, pernah terjadi sebuah kasus di Son'a. Ada satu orang yang dibunuh oleh beberapa orang yang membunuhnya. Maka hakim di Son'a, qadhi, menulis surat kepada Umar bin Khattab. Ini sekarang satu orang dibunuh banyak orang. Banyak orang ini bagaimana? Semuanya dibunuh, dikisos, atau bagaimana? Kata Umar bin Khattab, andai kata seluruh penduduk Son'a terlibat di dalam membunuhnya, saya akan bunuh mereka semua. Dianggap remeh nyawa seorang muslim. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, min ajli dhalika katabna ala bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh sebuah jiwa, seorang jiwa, bukan lantaran karena dia membunuh, bukan pula karena berbuat kerusakan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini bukan hal yang kecil. Iya. Karena itu kebiasaan main hakim sendiri negeri ini adalah hal yang keliru. Kurang pemahaman agama. Karena di dalam orang yang belajar agama, kalau dia punya fikih agama, penerapan hukum hudud, memberikan sanksi, itu hanya dipegang oleh pemerintah melalui jalur pengadilan. Tidak ada cara yang lain di dalam agama. Kita tidak kenal main hakim sendiri. Itu di dalam fikih. Tapi tidak tahu dari mana. Ada orang-orang yang senang main hakim sendiri. Bahkan kadang dia berpenampilan dengan penampilan agama, tapi menyuruh manusia main hakim sendiri. Dan ini tidak benar. Ini sebab yang memecah di tengah umat, yang merusak hubungan manusia di dalam negeri. Perkara yang berbahaya. Harus sama-sama kita berantas, kita ingatkan. Dan kita melarang manusia darinya. Sebab ini mengganggu kerukunan dan ketenangan kita di dalam kehidupan kita di dalam negeri ini. Iya. Baik. Jadi, subhanallah, ketika Abu Hurairah bertakbir, diikuti oleh manusia bertakbir. Nah, ini tabiat manusia. Ini takbir yang pertama, namanya takbir mutlak. Di tengah keluarganya dia bertakbir. Di tengah istrinya dia bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iya. Dia bertahlil, la ilaha illallah, wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Boleh juga dia membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iya. Kalimat-kalimat indah sekali. Penuhi bulan Dzulhijjah dengan hal tersebut. Tapi kita subhanallah ya, semangat kita untuk berzikir itu kadang kurang. Iya. Padahal kadang hal tersebut mudah sekali. Gampang kita kerjakan. Sambil jalan, sambil berdiri, kadang sambil berbaring, mudah kita ucapkan. Iya. Saya beri satu potret yang lain dari kehidupan para sahabat. Ada seorang Arabi, orang pedalaman, orang kampung istilahnya, tidak ada tempatnya bermukim. Datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ajari saya kebaikan." Kata Nabi, "Wahai Arabi, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Maka Arabi ini dia menepi, dia hitung tangannya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Cuma 4. Dia balik lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini semuanya 4 hanya untuk Allah. Untuk saya mana?" Iya. "Untuk saya mana?" Kata Nabi, "Wahai Arabi, kalau kamu berkata Allahu akbar, kamu berkata subhanallah, maka Allah berfirman, hambaku telah benar. Memang aku maha suci. Kalau si hamba berkata alhamdulillah, Allah berfirman, hambaku telah benar. Kalau si hamba berkata la ilaha illallah, Allah berfirman, hambaku telah benar. Kalau si hamba berkata Allahu akbar, Allah berfirman, hambaku telah benar. Kalau si hamba berkata Allahumma gfirli, maka Allah berfirman, telah kulakukan untukmu. Kalau si hambaku berkata Allahumma arhamni, maka Allah berfirman, telah kulakukan untukmu. Dan kalau si hamba berkata Allahumma rzuqni, maka Allah berfirman, telah kulakukan untukmu." Jadi tambah 3 kalimat. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah saya. Allahumma rzuqni, ya Allah beri rezekilah kepada saya. Arabi ini dia hitung lagi jarinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Kata dia, "Ya, saya sudah dapat bagianku." Dia pulang. Ya, sudah dapat bagiannya. Ini semangatnya. Kadang dia dengar dari Nabi 1 hadits saja, tapi dia lakukan sepanjang dia hidup. Sepanjang umurnya itu yang dia kerjakan. Karena kita perlu amalan yang kita lakukan, komitmen di dalam kehidupan bisa menjadi husnul khatimah untuk kita semua. Nah, ini harus ada amalan yang kita lakukan. Walaupun satu dari amalan kebaikan, kita pegang, kita lakukan, tidak pernah kita tinggalkan. Diharapkan kalau datang suatu hari, sakaratul maut menjemput, nyawa kita dicabut, ada kebaikan yang tetap kita jaga. Dan kita husnul khatimah di atasnya. Baik. Ya. Ini baru saya bacakan beberapa hadits ya. Masih ada beberapa hadits yang lain. Dan mungkin saya akan tambah sedikit dengan beberapa fikih dari amalan hati untuk memperbesar nilai ibadah kita di bulan Dzulhijjah. Ya, mungkin saya akan lanjutkan setelah sholat isya nanti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, tadi saya singgung terkait dengan masalah takbir. Jadi ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu seorang membacanya di mana saja, kapan saja. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang kedua disebut dengan nama takbir muqayyad. Takbir yang dibaca selepas sholat 5 waktu. Dibaca selepas sholat 5 waktu. Dan ini dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah,
pada tanggal 9 di sholat subuh, maka setelah sholat subuh boleh seseorang itu di masjid selepas sholat dia memulai dulu, sebelum dia membaca dzikir-dzikirnya yang lain, dia bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Dan ini di masyarakat kita alhamdulillah berjalan sebenarnya. Hanya saja berjalannya mulai tanggal 10. Mulai tanggal 10. Kalau kita melihat pada apa yang dilakukan oleh para sahabat melakukannya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini berjalan di tengah para sahabat, tidak ada yang menyelisihi mereka. Dan ini hujjah di kalangan para ulama. Iya. Kemudian di antara dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ini, di dalam hadits Abdullah bin Qurat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai dalam As-Sunanul Kubra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyami 'indallahi yaumun nahr, thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahr, kemudian hari Al-Qar. Jadi hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahr. Hari An-Nahr artinya hari penyembelihan, atau bahasa lainnya tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Kurban, itu hari Nahar namanya. Ini yang disebut sebagai hari Haji Akbar. Hari Haji Akbar. Iya. Ini juga ada beberapa pemahaman keliru. Ada sebagian orang memahami bahwa Haji Akbar itu kalau tanggal 10-nya bertepatan dengan hari Jumat. Ini pemahaman keliru ya. Karena memang di dalam Al-Quranul Karim hanya disebut Haji Akbar itu adalah pelaksanaan hajinya. Di pelaksanaan hajinya. Sebagaimana di dalam hadits ini disebutkan bahwa hari yang paling agung itu adalah Yaumun Nahar, hari Nahar. Thumma Yaumul Qar, setelah itu yang paling utamanya, yang paling agungnya di sisi Allah adalah hari Al-Qar. Al-Qar itu hari menetapnya jemaah haji di Mina. Ini tanggal 11 Dzulhijjah. Tanggal 11 Dzulhijjah. Iya. Jadi ini sudah beberapa hadits terkait dengan 10 hari pertamanya, kemudian tanggal 11-nya. Untuk hari tasyriknya, di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dzikirlah, menyebut nama Allah pada hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang berbilang di sini yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Muslim dari Nubaisy Al-Hudali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala." Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dari beberapa hadits yang menjelaskan keutamaan hari-hari yang agung ini. Ya, kalau sudah diterangkan akan keutamaannya, keagungannya, dan dia adalah hari-hari yang teragung di dalam kehidupan dunia, tentunya hari-hari ini tidak diluputkan, tidak dibiarkan berlalu begitu saja, tapi dihiasi dengan ibadah. Iya, dihiasi dengan ibadah. Telah kita baca ya di dalam hadits Ibnu Abbas bahwa amalan saleh di hari-hari itu yang paling afdal, paling utama. Dan kata amalan saleh, frasa amalan saleh ini mencakup seluruh amalan saleh, apa saja. Mau bersedekah, berinfak, ya, salat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, memperbaiki hubungan yang terputus. Segala bentuk kebaikan dan amalan salih disyariatkan. Disyariatkan. Ya.
Memang ada perbedaan ya dari sisi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu para syaitan dibelenggu sehingga seorang semangat beribadah. Ya. Manusia gampang bersemangat beribadah. Dan juga kebanyakannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan rata-rata orang libur, kan begitu. Tapi ini hari-hari tasyrik manusia sibuk. Ya. Kemudian jiwa itu apalagi dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Kadang begitu dia mau masuk ke ladang akhirat, jiwa itu berat untuk masuk ke dalamnya. Maka di sini perlu mujahadah. Seorang perlu bersungguh-sungguh mengatur waktunya. Dia hidupkan malamnya dengan ibadah. Kalau di bulan Ramadan kita ada program khatam Al-Quran, maka ini di 10 hari pertama di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah, hendaknya seorang itu ada target-target kapan dia khatam Al-Quran. Berapa banyak dia baca dari Al-Quran. Iya. Di antara ibadah yang dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa 9 hari. Berpuasa 9 hari. Dan ini telah syah dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa beberapa hari, di antaranya wa tis'an min Dzulhijjah. Beliau berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1-nya sampai tanggal 9-nya sudah disyariatkan untuk apa? Berpuasa. Khususnya di tanggal 9. Ini disebut dengan nama hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Kata beliau, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah ini menggugurkan dosa tahun yang telah lalu dan tahun yang tersisa. Iya, jadi 11 bulan sebelumnya digugurkan. Dan apa yang tersisa dari bulan Dzulhijjah digugurkan. Ini keutamaan puasa hari Arafah. 1 hari. Di tanggal 9. Dan di hari Arafah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat At-Tirmidzi, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik yang saya ucapkan dan para nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di sebagian riwayat khairud du'a du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Iya. Karena itu di hari Arafah ini adalah hari yang paling baik seorang berdoa. Jangan dia luputkan waktu berdoa di situ. Kalau bisa sepanjang hari dia berdoa sampai matahari terbenam. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa di Arafah itu lebih indah lagi, lebih utama lagi kalau dia sedang berada di Arafah. Di padang Arafahnya. Atau bahasa lainnya dia sedang haji. Dia sedang melakukan ibadah haji. Itulah di hari syaitan tidak pernah terlihat lebih hina melebihi di hari itu. Syaitan terlihat sangat hina sekali. Karena banyaknya dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan leher-lehernya dari api neraka. Iya. Maka ini adalah hari-hari yang agung. Hendaknya kita manfaatkan dengan baik. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah sangat banyak di dalamnya. Selain daripada itu, kita juga ada ibadah namanya kurban. Bagi siapa yang haji, ya alhamdulillah Allah mudahkan untuknya berhaji. Itu anugerah yang sangat besar. Iya. Bagi siapa yang
Allah tidak berikan kesempatan untuknya haji di tahun ini, maka banyak dari amalan-amalan yang bisa mencapai pahala orang yang haji. Pintu-pintu ketaatan kita buka untuk diri kita, jangan kita telantarkan. Ini 10 hari. 10 hari kalau dihitung dari 365 hari dalam setahun, 10 hari ini tidak ada apa-apanya. Sedikit 10 hari ini. Iya. Tidakkah kita mengkhususkan waktu, memberikan keseriusan di 10 hari ini? Iya. Kadang kita kalau di kehidupan dunia ya, kalau urusan kerja, ya perlu naik pangkat atau naik kedudukan, ya perlu ambil sertifikat ini, ambil ini, ambil ini. Kadang kursus sepekan, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan. Ya. Ini kadang keluar biaya. Ini gratis. Ya. Dan ini cuma perlu kita menyiapkan 10 hari, kita atur dengan baik. Bagaimana 10 hari ini dimanfaatkan dengan baik. Dan yang paling pokok, hari-hari ini kita sambut dengan mengagungkannya. Ini dasar yang paling besar. Dan tema kajian kita adalah untuk hal ini. Supaya kita mengagungkan 10 hari ini. Sebab seorang hamba, kalau dia mengagungkan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ciri ketakwaan di dalam hatinya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Bagian dari ketakwaan di dalam hati. Maka perlu kita mengagungkan syiar Allah ini, simbol Allah ini. Dan di sela-sela pembahasan haji, pembahasan kurban, keutamaan tentang Dzulhijjah ini, disebutkan berbagai lambang ibadah di sana. Disebutkan tentang tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syirikat baginya. Demikianlah saya diperintah dan saya adalah orang yang pertama berserah diri. Nusuki itu artinya sembelihanku. Kita sering dengar diartikan ibadahku ya. Memang betul ada yang menerjemahkan seperti itu. Tapi mayoritas ahli tafsir menafsirkan sembelihanku. Iya. Maka ini ibadah-ibadah yang agung adalah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, tauhid kita, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga tidak lupa bahwa syariat kurban ini kita mengikut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau telah diperintah oleh Allah dengan sebuah perintah yang menunjukkan kemurnian ibadahnya hanya kepada Allah. Diperintah untuk menyembelih putranya sendiri. Putra yang dinantinya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Iya, di dalam kehidupannya. Sebab putra beliau itu nanti lahir setelah umur Nabi Ibrahim lebih 80 tahun. Baru dikaruniai keturunan. Diperintah menyembelihnya, beliau lakukan perintah Allah. Iya. Karena itu dibahasakan dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini ujian yang sangat besar. Sangat jelas ujian ini. Maka untuk hal itu diganti. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami ganti dia dengan sembelihan yang besar. Jadi ini diagungkan. Dasarnya adalah kita mengikuti bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menunaikan ibadah. Iya. Di dalam beliau memurnikan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di sela-sela pembahasan seputar kurban dikatakan la'allakum tashkurun,
supaya kalian bersyukur. Karena ini memang diperlukan kesyukuran. Lambang kesyukuran seorang hamba, syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya terdapat kebaikan. Lakum fiha khair, untuk kalian di dalamnya kebaikan. Untuk kalian di dalamnya kebaikan. Maka apa saja di dalam 10 hari itu, apabila dia berbuat dari ketaatan, itu adalah kebaikan untuk dirinya. Kebaikan untuk dirinya. Maka ini adalah amalan-amalan yang agung, hendaknya dipersiapkan. Hanya saja bagi siapa yang ingin berkurban, sudah mau masuk bulan Dzulhijjah, dia ingin berkurban, maka ini ada hukum yang harus diketahui. Iya, misalnya ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu di majelis ini yang ingin berkurban misalnya, saya nanti ingin menyembelih seekor sapi, saya ingin menyembelih seekor kambing. Dia sudah berniat dari sekarang. Kalau sudah ada niat dari sekarang, maka begitu masuk bulan Dzulhijjah, tanggal pertama, tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka ada hukum yang harus diketahui. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, hendaknya dia tahan. Jangan dia sentuh kuku, jangan dia sentuh rambut dan kukunya. Maksudnya tidak boleh potong rambut, tidak boleh gunting kuku. Rambut apa saja? Rambut kepala, rambut mata, kumis, ketiak, ya, rambut badan, apalagi jenggot ya. Jenggot ini di bulan Dzulhijjah aja tidak boleh disentuh, tidak boleh digunting. Apalagi di waktu-waktu yang diagungkan seperti itu. Waktu-waktu yang diagungkan dan dibesarkan. Di dalam riwayat yang lain, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min basharihi wa sya'rihi syai'an. Apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berniat untuk berkurban, jangan dia sentuh dari rambut dan kulitnya. Kalau ada kulit melepuh, tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu, biarkan saja. Iya, ini hukum. Dan ini terkait dengan siapa yang ingin berkurban. Siapa yang ingin berkurban? Kalau ada yang bertanya, hukum di sini apa? Haram atau makruh? Jawabannya haram, ini larangan. Nabi kalau melarang asalnya adalah haram, tidak boleh didekati. Baik, ada yang bertanya, ya, kami satu rumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Suami yang berkurban, tapi dia niatkan untuk istri dan anak-anaknya semuanya. Dan itu boleh ya, suami berkurban, satu saja dia sembelih untuk istri dan anak-anaknya. Kalau ada orang tuanya hidup bersama dia dalam satu rumah, orang tuanya juga dia ikutkan, tidak ada masalah. Orang tuanya sudah meninggal, dia ikutkan juga orang tuanya di dalam kurbannya, tidak ada masalah. Satu hewan kurban. Muncul pertanyaan, suami saya yang membeli kurbannya, dia yang berkurban. Istri dan anak-anaknya kena hukum, tidak boleh potong rambut, tidak boleh gunting kuku. Jawabannya ini khusus untuk suaminya saya, sebab dia yang berkurban. Jelas ya? Ya. Ini juga panitia kurban. Dia tidak berkurban, tapi diwakilkan orang-orang titip kurban untuk disembelihkan. Dia bagaimana? Tidak boleh menyentuh kuku dan rambut. Jawabannya dia nggak ada masalah, sebab bukan dia yang berkurban. Bukan dia yang berkurban. Baik. Jadi ini dari beberapa hal yang hendaknya diingat. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa kita dilarang menggunting kuku, menggunting rambut? Ya. Nah, ini namanya larangan di hari yang agung. Kalau bertanya kenapa, ini terlalu banyak. Kenapa? Nanti semuanya ditanya kenapa. Mulai dari sholat semuanya akan ditanya nanti. Semuanya kenapa. Ada yang diketahui hikmahnya, ada yang tidak diketahui. Di haji,
Karena ada 9 larangan pada saat ihram, tak boleh didekati, tak boleh dilakukan. Di bulan Ramadan kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan hubungan suami istri. Di dalam sholat tak boleh berbicara, tak boleh berucap kecuali bacaan sholat. Kan begitu? Ini ada pendidikan besar, cuman kita banyak lalai. Ya. Kita dididik waktu tertentu harus begini, tak boleh dekati yang lain. Masuk bulan Dzulhijjah begini, tak boleh bikin begini. Sedang ihram, lakukan begini, tinggalkan ini dan ini dan ini. Supaya itu menjadi pendidikan untuk kita. Kita terbiasa menjalankan ketaatan, terbiasa meninggalkan yang dilarang. Jadi begitu ibadah selesai, kita mendapatkan pendidikan di situ. Karena itu kalau sholatnya tidak berubah-ubah, ya, ini berarti sholat tidak bermanfaat. Karena faidah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu melarang, mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Maka sholat ini mendidik dia di atas kebaikan dan ketaatan. Iya. Maka ini beberapa pembahasan terkait dengan ibadah di bulan Dzulhijjah, dan dia adalah hal yang sangat berharga, lebih daripada mutiara yang sangat mahal. Iya. Karena itu hari-hari yang akan datang ini nikmat yang sangat besar, hendaknya kita hidupkan. Kita hidupkan dengan ibadah. Sudah kita programkan. Paling tidak dari sekarang kita sudah ada niat untuk itu. Niat saja sudah dapat kebaikan seorang berniat. Kalau sampai masanya dia lakukan, maka dia akan dapat pahala 2 kali lipat. Iya. Dan ini adalah hal yang baik. Kajian kita di masjid ini dengan tema ini menunjukkan keseriusan dan penghargaan terhadap nikmat Allah. Sebab seorang sebelum masuk di dalam ibadah, dia bersiap dulu mempelajari ilmunya, mempelajari ketentuan dan hukum-hukumnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di pertemuan singkat ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam.